Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wijaya, NPM 23312095, kelas IF 23C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sodako. Yang pertama yaitu ada pengertian sodako. Sodako berasal dari kata bahasa Arab sodako yang berakar dari kata sidik yang berarti kebenaran. Dalam Islam, sodakoh diartikan sebagai pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sodakoh tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun mencakup segala amal atau perbuatan baik. Selanjutnya yaitu keutamaan sodakoh. Yang pertama, diganti dan dilipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang bersedekah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tingkai. Pada tiap-tiap tingkai terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Yang kedua, yaitu membersihkan hati dan jiwa. Sodakoh dapat membantu membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat tercela, seperti kikir, tamak, dan sombong. Ketika kita bersedekah, kita melatih diri untuk lebih peduli terhadap orang lain dan menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, melindungi diri dari berbagai musibah dan penyakit. Sodakoh dapat menjadi pelindung diri dari berbagai musibah dan penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, menambah keberkahan dalam hidup. Sodakoh dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup, baik dalam hal rezeki, kesehatan, maupun kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, membuka pintu rezeki. Sodakoh dapat membuka pintu rezeki bagi pemberi sodakoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membuka pintu kebaikan, maka Allah akan membukakannya 70 pintu kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya, memberikan kebahagiaan bagi pemberi dan penerima. Sodakoh tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi sodakoh. Ketika kita bersedekah, kita akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan karena telah membantu orang lain. Selanjutnya, menjadi naungan di akhirat. Sodakoh dapat menjadi naungan bagi pemberi sodakoh di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu menjadi naungan bagi orang yang bersedekah pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Mendapat pahala yang tidak terputus. Pahala sodakoh akan terus mengalir bagi pemberi sodakoh, bahkan setelah ia meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, mendapat syafaat di akhir kiamat. Sodakoh dapat menjadi syafaat bagi pemberi sodakoh di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Meningkatkan derajat dan kehormatan. Sodakoh dapat meningkatkan derajat dan kehormatan pemberi sodakoh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bersedekah itu seperti pohon yang rindang di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, ada macam-macam sodakoh. Yang pertama itu sodakoh harta benda, seperti memberikan uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, sodakoh non harta benda, senyum, salam, menyapa dengan ramah, membantu orang lain, menyebarkan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sodakoh.
dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih, diberikan dari harta yang halal dan suci, tidak disertai dengan ria dan sombong, dan yang terakhir tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, waktu yang baik untuk sedekah. Di dalam Islam, tidak ada waktu secara spesifik diharuskan untuk bersedekah. Kita dianjurkan untuk selalu bersedekah kapanpun dan dimanapun. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan beberapa pedoman tentang waktu terbaik untuk bersedekah, yaitu yang pertama di waktu subuh. Pada waktu subuh, para malaikat turun ke bumi untuk membagikan rezeki kepada manusia. Di saat itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mencatat amal sedekah manusia. Yang kedua, di hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang mulia bagi umat Islam. Di hari ini, pahala amal sedekah akan dilipat gandakan. Yang ketiga, di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Di bulan ini, pahala amal sedekah akan berlipat ganda dan menjadi lebih istimewa. Yang keempat, saat sedang sakit. Ketika kita sakit, dianjurkan untuk bersedekah untuk memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, saat akan meninggal dunia. Sedekah yang dilakukan menjelang kematian akan menjadi bekal di alam akhirat. Selanjutnya, saat khawatir menjadi miskin. Ketika kita merasa khawatir akan menjadi miskin, dianjurkan untuk bersedekah untuk menolak bala dan membuka pintu rezeki. Yang ketujuh, saat dalam keadaan lapang dan sempit. Dianjurkan untuk selalu bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Hal ini menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saat ingin kaya raya. Ketika kita ingin kaya raya, dianjurkan untuk bersedekah. Sedekah dapat menjadi kunci untuk membuka pintu rezeki dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, saat tertimpa musibah. Ketika tertimpa musibah, dianjurkan untuk bersedekah untuk memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, saat ingin dikabulkan hajatnya. Ketika ingin dikabulkan hajatnya, dianjurkan untuk bersedekah. Sedekah dapat menjadi penarik doa dan membantu mewujudkan keinginan kita. Selanjutnya itu ada tips sedekah. Yang pertama, mulailah dengan sedekah yang kecil dan konsisten. Yang kedua, bersedekahlah dengan apa yang Anda miliki, meskipun itu hanya sedikit. Yang ketiga, janganlah menunda-nunda untuk bersedekah. Yang keempat, bersedekahlah dengan senyum dan wajah yang ceria. Yang kelima, rahasiakan sedekah Anda jika memungkinkan. Selanjutnya itu ada penutup. Sedekah adalah amalan yang mulia dan penuh dengan kebaikan. Sedekah tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga bagi pemberi sedekah itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.